Selamat datang di episode terbaru. Kita akan bahas soal keuangan dan bagaimana langkah kecil bisa memicu perubahan besar dalam kehidupan finansial kita. Wah, menarik banget ya. Biasanya kita ngerasa keuangan itu harus dikelola dengan sesuatu yang besar, bukan? Ya, iya betul. Banyak orang punya persepsi bahwa harus memiliki gaji besar atau bisnis gede agar keuangan lancar. Tapi sebenarnya, seringkali yang paling menentukan adalah kebiasaan kecil sehari-hari. Betul, kayak misalnya mencatat pengeluaran. Hal sederhana seperti itu ternyata bisa sadarin kita kemana saja uang kita mengalir. Ya, iya, tepat sekali. Dengan mencatat pengeluaran, kita jadi tahu apa yang bisa dihemat. Padahal, hal kecil seperti ini bisa memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Dan bukan cuma itu, kebiasaan menabung sedikit-sedikit juga krusial. Meski cuma 10.000 atau 20.000 per hari. Walaupun kecil, kalau konsisten bisa berubah jadi akumulasi besar. Ya, tepat sekali. Seringkali orang nunggu harus punya uang banyak baru mulai menabung. Padahal menabung dari jumlah kecil itu sudah mengasah disiplin finansial. Sebenarnya, seperti membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Aku setuju, tapi sering ada yang ngerasa kalau semua itu ribet, terutama mencatat setiap pengeluaran. Gimana menurutmu soal itu? Memang menuliskan setiap transaksi bisa terasa merepotkan di awal. Tapi bayangkan, dengan rajin melakukan hal itu, secara perlahan itu akan jadi kebiasaan yang otomatis. Ya, Seperti melatih otot supaya jadi kuat. betul juga. Tapi aku sempat mikir, apakah nggak mungkin terlalu fokus sama hal-hal kecil justru bikin kita overthinking dan kehilangan momen menikmati hidup? Itu poin yang bagus. Memang harus ada keseimbangan. Karena tujuan akhirnya bukan untuk jadi perfeksionis dengan mengatur setiap rupiah, tapi untuk menciptakan kestabilan finansial dengan cara yang realistis, Ya. tanpa tekanan berlebihan. Nah, selain mencatat pengeluaran, apalagi langkah sederhana yang bisa bikin keuangan kita lebih sehat? Contoh lainnya adalah menyisihkan uang di awal bulan. Jadi, sebelum terlanjur habis untuk keperluan lain, kita sudah mengalokasikan dana untuk tabungan. Ini seperti memprioritaskan investasi untuk masa depan. Iya, benar. Ada juga cara mengurangi pembelian impulsif loh. Kadang kita beli sesuatu hanya karena tergoda. Padahal itu cuma menambah beban pengeluaran tanpa manfaat jangka panjang. Betul sekali. Dengan berpikir ulang sebelum membeli sesuatu, kita jadi lebih sadar akan keputusan kita. Seperti kita menekan tombol pause sebentar sebelum ambil keputusan yang bisa mengganggu kestabilan finansial. Benar, konsistensi dalam melakukan langkah kecil itu yang jadi kunci ya. Itu seperti menanam benih yang akan tumbuh seiring waktu. Iya, persis. Kebiasaan kecil seperti menabung, mencatat, atau mengurangi belanja impulsif itu, ibarat benih yang perlahan tumbuh jadi pohon yang kuat. Iya. Memberikan buah berupa stabilitas keuangan. Nah, ngomong soal mindset, banyak juga yang bilang bahwa cara pandang kita terhadap uang itu sangat memengaruhi keadaan finansial ya. Oh, tentu saja. Kalau kita selalu berpikir kalau perubahan harus datang dalam jumlah besar, kita malah menunda untuk mulai. Padahal, langkah kecil secara konsisten bisa bikin perubahan besar dalam jangka panjang. Iya. Serasa memecah batu dengan tetes air. Benar juga. Memang, mendorong diri itu penting. Tapi aku berargumen bahwa inovasi itu bisa muncul dari akumulasi langkah kecil yang konsisten. Kalau terus menunggu momen besar, kita mungkin malah kehabisan waktu untuk membangun fondasi yang kokoh. Iya. Iya, konteksnya penting. Kalau kita mulai dari hal-hal kecil, kita juga belajar mengatur prioritas dengan lebih realistis. Dan itu sangat berpengaruh, apalagi dalam jangka panjang. Betul sekali. Setiap catatan, setiap tabungan kecil itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai keuangan yang kita punya.
Perubahan besar itu sebenarnya terakumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Benar, kayak pepatah yang bilang, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tetap konsisten, walaupun dengan langkah kecil bisa membuahkan hasil yang luar biasa ya. Iya, persis. Bahkan kalau cuma 10.000 per hari, dalam setahun itu bisa jadi jumlah yang mengesankan. Dan yang paling penting adalah mindset kita, bahwa setiap rupiah yang ditabung itu berkontribusi ke masa depan kita. Ya, aku jadi mikir, contoh nyata itu gimana? Ada kisah tertentu yang bisa menginspirasi. Misalnya, seseorang yang berhasil mengatasi kesulitan finansial lewat kebiasaan kecil. Oh tentu, aku pernah dengar cerita tentang seseorang yang mulai mencatat setiap pengeluarannya. Setelah sadar ada banyak pemborosan, dia pun mulai mengalihkan dana itu ke tabungan rutin. Lama-kelamaan, uang kecil itu bisa mendukung investasi kecil yang menguntungkan. Ya. Wah, itu benar-benar menginspirasi. Jadi jelas, tidak perlu menunggu sampai memiliki uang dalam jumlah besar untuk memulai perubahan finansial. Yang penting adalah konsistensi dalam setiap langkah kecil. Betul sekali. Dan ini mengingatkan kita untuk terus mengembangkan diri di bidang keuangan, meskipun dengan cara yang sederhana. Setiap effort kecil itu berkontribusi pada pondasi keuangan yang lebih sehat. Tapi, aku mau tanya sedikit. Apa nggak mungkin bagi sebagian orang, terlalu fokus sama keuangan justru bikin stres dan kehilangan kesenangan hidup? Iya, benar. Harus ada keseimbangan. Penting untuk hidup dengan bahagia sambil tetap mengatur keuangan. Kalau kita jadi terlalu terobsesi dengan rincian, bisa-bisa malah kehilangan momen berharga dalam hidup. Iya. Setuju. Jadi, keseimbangan antara disiplin finansial dan menikmati hidup itu kuncinya. Kita harus pintar dalam menentukan prioritas. Betul. Misalnya, cukup menyisihkan sebagian kecil untuk investasi atau tabungan. Tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan dan kenikmatan sehari-hari. Ini penting agar mindset kita tetap sehat. Iya. Keren. Jadi intinya adalah jangan terjebak pada kekhawatiran soal uang. Tapi gunakan kebiasaan kecil sebagai pendorong untuk mencapai stabilitas finansial. Iya, tepat sekali. Setiap langkah kecil, entah itu mencatat pengeluaran, menabung secukupnya, atau mengurangi pembelian impulsif, itu merupakan batu loncatan menuju perubahan besar. Ya, aku jadi terinspirasi untuk mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Rasanya yang penting adalah konsistensi dan kesadaran terhadap setiap keputusan finansial kita. Betul banget, konsistensi itu memang kunci. Dan jika kita terus berupaya, walaupun dengan langkah kecil, perubahan besar pasti akan datang seiring waktu. Iya, aku juga merasa setiap langkah kecil itu seperti investasi dalam diri kita sendiri. Bahkan jika hasilnya nggak instan, tapi dampaknya akan terasa di masa depan. Iya, persis. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari kebiasaan kecil. Karena mereka yang secara perlahan membentuk pondasi keuangan yang kuat dan sehat. Iya. Obrolan ini benar-benar membuka mata. Aku jadi semakin yakin bahwa perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Betul. Dan itu menjadi pesan utama bahwa tidak perlu menunggu momen drastis untuk mulai berbenah. Mulailah hari ini. Catat setiap pengeluaran, tabung sedikit-sedikit, dan nikmati prosesnya. Ya. Terima kasih atas diskusi yang mendalam dan menginspirasi ini. Semoga semua pendengar merasa termotivasi untuk mengambil langkah kecil mereka sendiri menuju keuangan yang lebih sehat. Terima kasih sudah mendengarkan. Ingat, setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi masa depan finansial yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Sampai jumpa dan semoga keuangan kita semua makin stabil dan bahagia.